Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Tuhan Nabi washabbil ali amma ba'du. Para jamaah pengausan Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih membahas atau mengkaji kitab Al-Adhkar yang saat ini masuk pada babu ma yaqulu idastaiqadha min manamihi. Bab apa saja yang diucapkan ketika bangun dari tidurnya. Maka sebelum masuk kepada hadis yang ada dalam kitab ini, sedikit saya akan menyinggung tentang an-naumu atau tidur. Urusan turun niki insyaallah melek sedanten. Insyaallah ya. Lah tidur niku wonten hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tidur. Yang pertama an-naumul wajib, tidur yang hukumnya wajib. Oh seneng niki lek turu wajib hukumnya ya. Napa niku tidur dalam keadaan apa? Tidur dalam keadaan sekiranya seseorang itu dengan tidur tersebut bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama atau bisa melakukan kewajiban-kewajiban dunia. Lek gak turu misale meneh gak iso kerja niki nggih kedah tilem wajib niki hukum niki. Lek gak turu engko aku gak iso salat misale. Niki turune hukume wajib. Niku yang pertama an-naumul wajib. Yang kedua an-naumul mustahab, tidur yang hukumnya sunnah. Kapan niku? Contohnya ketika seseorang itu mengantuk di dalam sholatnya, ngantuk pas maos Quran, maka disunnahkan baginya untuk tidur terlebih dahulu. Tapi pun kata-kata tileme bablas, kati sholat misale zuhur, waduh ngantuk gak fokus, tak turusi ae wis misale. Wah bablas nih mungkin pun kata-kata nggih damel alarm. Cekap mungkin 5 menit, duduk sejenak sambil tidur mungkin sekiranya napa tilem niku cek mboten saged bablas ngoten lho. Niku dianjurkan lho kenapa? Karena ketika kita mengantuk dalam sholat pasti akan mengganggu kekhusyuan sholat. Pasti akan mengganggu bacaan-bacaan sholat. Akhirnya maca al-kafirun gak mari-mari. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, gak mandek-mandek gak ana ujunge nggih. Soale ngantuk ngoten. Termasuk ngaji misale ngaos Quran pas Ramadan niku pun dipaksakan, jangan dipaksakan. Karena Nabi sendiri bersabda, "Inna 'alaika li jasadika haqqan" atau kama qala Nabi. Maka badan ini punya hak yang harus dipenuhi, yaitu istirahat. Ketika kita mengantuk pas Ramadan nanti membaca Quran, pas ketika membaca Quran nggih monggo tilem riyin sekedap, nanti baru dilanjutkan. Bahkan nggih yang niku contone nggih. Nah, termasuk malih di antara tidur-tidur yang disunnahkan, dianjurkan itu adalah tidur qailulah. Tidur namine qailulah, sehingga Al-Imam Najmuddin beliau mengatakan an-naumu ala khamsati anwa'in. Tidur niku wonten 5 macam. Dari segi waktunya itu ada 5 macam. Yang pertama napa namine? Ailulah. Ailulah pakai ain ngarepe. Ailulatun. Apa itu ailulatun? Niki maknane kemiskinan. Napa maksudnya Ailulah adalah
tidur setelah sholat subuh langsung sakderenge isyraq niku wah niku nikmati niku. Nikmati kula niku aduh nggih sering kula. Iki kula ngomong ten kula kiambak nggih. Ailulah niku napa tidur sak mantune sholat subuh langsung. Nah niki napa mboten sae. Karena napa namine waktu pembagian rezeki itu di pagi hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika Allah memberkati umatnya Nabi Muhammad itu di pagi-pagi hari, Pak. Lek saged lek kajeng tilem nggih sak mantune isyraq, sak mantune terbitnya matahari. Yang kedua, tidur yang kedua adalah failulatun, failulah pakai fa. Napa niku? Ba'da tulu'il fajri, an-naumu ba'da tulu'il fajri. Tidur sak mantune terbitnya matahari. Niki juga sama maknanya, failula itu melemahkan badan. Mungkin dari segi kesehatan kurang sae. Karena sing sae lek enjing niku kan olahraga, jogging, lari-lari kecil, nyambut damel. Niki sak mantune isyraq, tilem niku lek tirose beliau Imam Najmuddin bisa melemahkan badan. Yang ketiga qailulah, qailulatun pakai qaf niki yang dianjurkan oleh Nabi. Kapan niku? Tilem sebelum sholat zuhur, tilem sebelum adzan zuhur atau sak mantune sholat zuhur. Lek tirose maknane qailulah niku sae, itu bisa mencerdaskan katanya. Qailulah jadi tidur sebelum adzan zuhur atau tidur setelah sholat zuhur. Wonten malih sing keempat hailulatun pakai ha. Hailulatun napa maknane niku? Tidur setelah adzan zuhur tapi dereng sholat zuhur. Niki nggih mboten sae. Kenapa? Karena nanti zuhure bablas ya. Hailulatun pakai ha. Sak mantune adzan zuhur tapi dereng salat zuhur. Yang terakhir ghailulatun. Ghailulah tidur setelah asar. Setelah salat asar. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab niku tiyang sinten mawon lek salat sak mantune salat asar 40 hari berturut-turut iku nggare napa? Junnah nggih, nggih bahasa kasare gendeng. Karena biasanya tilem sak mantune salat asar kan tangine wabot. Moro ngelu. Moro wadang mboten semerep waktu. Lho iki wis isya ae. Lho iki jam piro kadang ngoten. Niku lek terus menerus dilakukan 40 hari napa bisa-bisa junnah, nggarai gila, Bang. Lek mboten pertajus dengan cobi mawon. Lalu pembagian hukum tidur yang berikutnya, yang ketiga, kalau tadi pembagian tidur dari segi waktunya, maka kita kembali kepada pokok pembahasan yaitu hukum-hukum tidur. Yang berikutnya adalah an-naumul haram. Tidur yang hukumnya haram. Kapan niku? Tidur setelah masuknya waktu sholat dan dia tahu bahwasanya dia itu nanti akan kelewatan sholatnya. Dia tahu aku iki lek turu jam 1 siang, iki kok tangine jam 4. Niki haram tileme. Karena dia yakin, dia tahu saya pasti akan bangun jam 4. Kalau dia yakin ndak aku biasa turu jam 1 tangine jam 2 ya. Niku tasik mboten napa. Hanya saja makruh. Nggih. Tapi kalau semerep saya dengan tidur ini pasti saya akan kehilangan sholat saya, maka hukumnya haram. Atau misalnya turu pas mepet-mepet waktu 2:30, 2:30 siang niku menjelang sore tilem padahal belum sholat zuhur, jelas punan niki Bang. Pasti bablas iki. Nah niki nggih haram hukumnya. Nggih. Kemudian yang keempat an-naumul makruh, tidur yang hukumnya makruh. Lah niki kata termasuk wau
an-naum ba'da sholatil asri, tidur setelah sholat asar. Wonten malih tidur amamal musallin sing lintune sholat jenengan tilem ten ngajengi niku nggih mboten pas niku nggih ya. Mantun niku napa termasuk tidur yang dimakruhkan adalah naumur rajul muntabihan, paham? Tilem napa tengkurep. Pernah ada satu sahabat ketika dia tidur dalam keadaan tengkurep niku nggih. Tengkurep apa namanya nggih ya? Sing ya tengkurep, perutnya menghadap ke tanah ngoten nggih. Niku kali Nabi ditarik sikile, paham? Dan Nabi mengatakan hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Ini keadaan yang dibenci oleh Gusti Allah. Ini keadaan yang dibenci oleh Allah. Ketika dia melihat sapa sing narik, loh Kanjeng Nabi, diilingaken kali Kanjeng Nabi. Jadi makruh tidur dalam keadaan tengkurep. Biasanya zaman sakniki lari-lari nem ku seneng kali HP-an soalnya ya. Mengkurep ngoten wis enak. Nah, terus malih nggih bahkan dalam hadis Nabi yang lain niku diantara tidur-tidur yang makruh adalah naumul wahdah, tilem dewean. Ini tentu mungkin dalam keadaan yang bukan darurat ya, dalam keadaan mungkin ada orang yang bisa mendampinginya niki, maka dianjurkan tidur bersama, tidak sendirian gitu. Lah kemudian termasuk malih lek tirose sebagian ulama niku di antara tidur yang makruh adalah tidur sebelum sholat isya sedangkan sudah masuk waktu sholat isya. Nah itu termasuk makruh walaupun dia yakin nanti malam pasti akan bangun. Kenapa? Karena tidur malam ini panjang waktunya sehingga nanti akan disebutkan ada satu hadis yang berkaitan dengan itu. Tidur malam ini kadang kok lek tangi bengi, kadang wis tangi jam 3 iki, ndelok jam. Sik suwe, sik kurang sak jam setengah, sik maneh ngoten kan ngoten. Nah, kadang Masya Allah sebenarnya kula kalian panjenengan iki sering diilingaken Gusti Allah. Lek dalu niku sering dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang tidak kita senangi, Bang. Enak turu dicokot nyamuk. Bingung mbek nyamuk. Padahal itu asline niku kali Gusti Allah dibukai, tangi yo salat to ngoten lho. Cuman kadang kita kalah dengan hawa nafsu kan ngoten. Wonten kadang enak turu wonten suarane musik, buanter tanggine nyetel musik, kaget mesu-mesu, kurang ajar. Padahal itu cara Allah menggan kita walaupun kadang kita tidak senang kan ngoten. Enak turu napa biasa patrol. Ket merem patrol buanter ngoten. Padahal cara Allah menggan kita niku, Bang. Wonten mawon, kadang moro kebelet maaf pipis. Ten jeding, tapi nggih ngoten. Mantu cawi medal nggih kemulan malih. Kok gak mulisan wudu ngoten lho. Mungkin mantan niku ket marem kebelet pipis malih. Sampai ping sekawan ping gangsal pipis itu sebenarnya cara Allah memohon kita untuk kita sholat, tapi kadang kita nggih mboten sadar nggih. Lah niku hukum-hukum yang berkaitan dengan tidur. Nah, kemudian napa hal-hal yang berkaitan dengan tidur atau adab-adab hal-hal yang disunnahkan ketika sebelum tidur niku kuwatak asline tapi mboten kula bahas tanten mriki. Di antaranya adalah al-wudu. Napa? Berwudu. Napa? Karena Nabi sendiri mengatakan tahhiru hadhil ajsad. Bersihkanlah badan-badan ini, tahharakumullah, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Seseorang ketika dia tidur dalam keadaan berwudu, maka tidurnya itu didampingi kali malaikat, direncangi kalian malaikat. La yanqalibu sa'atan al-lail, dan ketika dia tidurnya itu nggih mulat-mulat ten pundi-pundi pencak silat niku tidure. Walaupun modele tileme kaya napa mawon niku malaikat tetep ndongaaken karena tidure dalam keadaan wudu.
Apa yang dikatakan malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dosa hamba-hambamu ini ya, karena dia tidurnya niku dalam keadaan berwudu. Walaupun misalnya karena memang redi ewet niki jaga wudu sebelum tidur. Nembe wudu ket wudu ket mapan ngentut kadang kan ngoten. Nah, nggih pun mboten napa minimal tayamum, walaupun tayamum suratan mawon guys. Tayamum di semampunya saja, tayamum bentuknya saja ono debu ngoten. Sing penting tileme dalam keadaan suci karena fadilahnya sangat besar. Di antara hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan untuk tidur niku napa? Ghattul ina, kita sekandung Nabi, menutup bejana, baskom, gelas niku dianjurkan untuk ditutup. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna fis sanah lailatan yanzilu fiha waba. Dalam satu tahun itu ada satu malam yang mana Allah menurunkan penyakit wabak. La yamurru bi ina'in laisa fihi ghita aw siqa laisa alaihi ka illa nazalahu fihi min dzalikal waba. Lah wabak penyakit niki itu ketika melewati bejana, baskom, gelas, mangkok, panci napa mawon misalnya yang terbuka, maka penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Ini hadis Nabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakan demikian. Minimal ditutupin itu kalau kata ulama pakai napa namanya, walaupun pakai kayu ngeten napa sunduk napa ngeten tok cekap pun. Walaupun pakai sutil nih cekap, minimal ditutup sebagian walaupun tidak menutup semuanya. Lah, lalu yang berkaitan dengan kitab Al-Adhkar dalam bab ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian di belakang kepala itu setiap malam diikat kalian setan. Idza huwa nama salasa uqatin. Ketika tidur diikat 3 ikatan. Ini mungkin yang dimaksud di dalam firman Allah yang lain, wa min syarrin naffasati fil uqad. Sama-sama bahasanya pakai uqad. Yaqidu fin syarrin nafasati fil uqad, sehingga sebagian ulama itu mengartikan diikat niki niku kados tukang sihir kan, nafasa tukang tenun ya, fil uqad ketika dia menenun atau menyihir, sehingga orang yang kena sihir itu dia mungkin gundah boten tenang atine, mungkin linglung dan lain sebagainya. Lah setan sami kali setan kita setiap malam diikat oleh setan. Sehingga anjurannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nanti bangun dari tidur ya, atau dimulai sebelum tidur niku membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, yang mana setan itu mengikat di tempat-tempatnya dan mengatakan alaika lailun tawilun farqut. Bengimu sik suwe turu wae, turu. Makanya kenapa kok salah sauqat 3 ikatan? Karena biasanya normalnya manusia ini, normalnya kita ini, seseorang itu ketika dia bangun malam sampai 3 kali itu ndak bakal tangi malih sing keempat. Maksudnya kita bangun malam sesuai yang saya sampaikan tadi, karena mungkin pingin pipis akhirnya dilem malih. Mungkin ningali jam lo subuh sik suwe, sik tak turu maneh sik ae nanggung engko ae ku mepet-mepet subuh tangine. Kadang kirang 10 menit subuh, nek 10 menit itu berharga, Bang. Dilem malih, Bang. Niku lek pun ping 3, mboten tangi malih niku. Normale ngoten, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu 3 ikatan. Karena memang normalnya manusia itu setelah 3 kali bangun, maka dia tidak akan bangun lagi yang keempatnya. Bablas wis, tangi-tangi jam 6. Tangi-tangi jam 7. Biasanya tangi bengi niku ping 3 rata normale ngoten. Niku wau sing kados kula sampaikan ya, karena setan tidak ingin
kita ini berbuat baik. Setan tidak ingin kalau kalian panjenengi dados tiyang sae, setiap waktu digodha sampai turu pun digodha. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awal insan ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan." Seseorang ketika dia tidur, nggih, niku setan kali malaikat rebutan. Rebutan. Lan apa? Fayaqulul malaikat mengatakan kepada orang yang tidur ini, ikhtim bi khairin, turu dengan kebaikan. Maksudnya sebelum turu maca donga, wiritano, lek saged ngoten. Malaikat. Sedangkan setan mengatakan ikhtim bi syarrin. Malaikat boten ndak terima. Setan ndak terima setan. Setan sebaliknya, tutuplah tidurmu ini dengan keburukan, HP-an. Misalnya maos nopo majalah nopo komik misalnya santri, sehingga tidurnya mudah bagi setan untuk memperdayainya. Makanya setan itu sampai mengikat 3 ikatan, paham? Dan mengatakan alaika alailun tawilun farqut. Ya niku wau si nanggung niku setan niku. Si kurang 10 menit kas niku setan niku. Fa in istaiqadha, tapi ketika dia tidur wa dzakarallaha taala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, ya dengan baca doa bangun tidur niku wau, paham? In halat 'uqdatun, lepas nggih, terlepas 1 ikatan. Kan 3 zikir terlepas 1 ikatan. Fa in tawaddaa in halaq 'uqdatun. Kemudian dilanjut dengan wudu. Mantun wudu, ikatan lepas malih. Mantun niku fa in shalla in halaq uqaduhu kulluha. Dilanjut dengan salat subuh, salat sunnah, qobliyah subuh, lepas semua ikatannya. Sehingga napa? Zikir, wudu dan salat ini bisa melepas ikatan-ikatan setan. Lah kalau sudah terlepas fa asbahana syaitan thayyiban nafsi, maka dia bangun di pagi hari, ya, mengawal pagi harinya dengan semangat dan jiwanya yang baik, tentrem, nyaman. Wa illa lek boten, nggih, sik wonten ikatan 1 atau 2 ikatan, apalagi ikatane lengkap sik 3, sik jangkep, asbaha khabisan nafsi, males, boten semangat, sumpek tok, kaslanun, dan malas untuk beraktivitas ya. Oleh karenanya pentingnya kalau kalian panjenengan iki ketika bangun dari tidur, bahkan sebelum tidur niku mengikuti anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada agama yang sesempurna Islam, karena Islam niki napa sampai urusan turu pun diperatekno. Turu ngadep ngeten kan ngoten, ngadep kiblat dengan apa namine kados mayit niku. Niku sing sehat miring. Mantun tilem lek saged maos napa doa-doa tertentu. Bahkan saya pernah nyampaikan di sini maos tabarok, surat Al-Muluk niku salah satu cara yang saya dapat dari guru-guru kita apa? Cara yang cepat untuk mimpi ketemu Nabi ya dengan membaca surat Tabarok. Mbek nyekel tasbih, memang berat nih. Lek saat itu mbek tasbihan, mbek wiritan, mbek sholawatan. Tapi berat nih. Pak insyaallah bisa dipastikan bangun paginya nggih semangat. Salatnya insyaallah nggih seger, mboten ngantuk. Bahkan di antara sunnah-sunnah yang lain sak derenge tilem niku lek saged sebelum tidur taubat. Nggih, taubat. Jaluk sepura ten Gusti Allah, mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan dalam 1 hari. Introspeksi, aku mang isuk mang lapo, aku mang ngrasani hasud, sombong, waduh lengkap wis. Saged dicatat, bukan dicatat, diingat-ingat supaya besoknya tidak melakukan lagi. Karena penting tobat niki, karena penting. Ya. Napa? Sampai ada satu sahabat diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik niki duduk bersama Nabi, tengah-tengah duduk wonten 1 orang melebet dari kaum Ansor.
tampilannya nggih mantun wudu, air wudunya masih menetes-netes dari jenggotnya. Lalu Nabi mengatakan, iki penduduk surga. Ini adalah penduduk surga, ahli surga niki. Benjengi ngoten, hari kedua nggih sami. Hari kedua Nabi mengatakan, iki mari ini ana wong ahli surga bakal masuk. Ditingali, loh orang yang sama, yaitu orang yang datang di hari yang pertama niku. Ketika nggih ngoten sami. Mari ini ana mlebu wong ahli surga kate mlebu. Ternyata dilihat nggih sami orangnya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa amalan wong ibadah, amalan wong ikut sampai Nabi itu mengatakan dia min ahlil jannah. Diikuti ke rumahnya. Akhirnya sampai rumahnya Abdullah bin Amr bin As niki pura-pura goro, tapi ini goro kebaikan. Dia mengatakan, ya fulan, saya itu tukaran ambek bapakku, bang. Gak sopo-sopoan telung dino, aku gak wani mule, bang. Kau gak duit tempat menginap, saya izin menginap di rumahmu 3 hari. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Menginap 3 hari. Hari pertama dia lihat ibadah biasa-biasa mawon, bahkan mboten salat malam niku ternyata. Sederhana, sunnah-sunnah yang lain, salat malam nggih biasa, kadang nggih mboten salat malam. Hari kedua nggih sami. Hari ketiga nggih sami loh. Oh, apa yang menyebabkan orang ini dapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia min ahlil jannah. Padahal ibadahnya sederhana, sepele. Bahkan dalam perasaannya Abdullah bin Amr bin As ini seakan-akan meremehkan. Mosok ngene min ahlil jannah, ngoten, Bang. Akhirnya hari ketiga pas mau pamitan dia menyampaikan, ya fulan, maaf sepurane aku ngigoro. Asli ini saya itu tidak ada permasalahan dengan ayah saya tidak tukaran. Saya ini menginap di rumahmu 3 hari, saya ingin tahu amalan apa yang kamu lakukan sampai engkau mendapatkan predikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Kata dia, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya amalan istimewa, podo, tidak punya. Mosok gak duwe aku, wis biasa kok eleane, normal kok eleane. Akhirnya pergi. Tapi pas saat derenge pergi niki Abdullah bin Amr bin As ditimbali malih kali tuan rumah. Sini ya. Saya itu tidak punya, diceritakan, saya tidak punya amalan istimewa, hanya saja katanya ma huwa faqal ma huwa illa ma raaitu ghaira anni ya. Ma huwa illa ma ra'aita. Amalan saya itu yang kamu lihat kemarin. Saya tidak punya amalan istimewa, hanya saja illa anni ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Hanya saja saya tidak ada niatan untuk menipu orang muslim yang lainnya. Saya tidak punya niatan, tidak ada keinginan untuk membohongi orang muslim dalam setiap hari. wala ahsidu ahadan wala ahsudu ahsadan ala khairin a'tallahu iyah. Dan saya tidak punya rasa dengki, iri hati kepada siapapun yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Terus tiang niki mendapatkan predikat min ahlil jannah, atau kita bisa katakan amalan ahlil jannah itu ketika setiap malam itu dia mungkin meniatkan untuk tidak dengki iri hati kepada siapapun, tidak ada niatan untuk menzalimi siapapun, dan mungkin juga memaafkan orang-orang yang telah menzaliminya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian ulama itu. Lek sak derenge tilem ngoten, sak derenge tilem niku dia niat, ya Allah, jika saya hari ini dizalimi oleh siapapun, saya maafkan semua orang-orang yang telah zalim kepada saya. Ya Allah, saya tidur ini saya niat besok saya tidak akan menzalimi orang lain, sampai ngoten. Ya, sehingga intinya hati ini bersih, tiang-tiang sing hati ini bersih nggih min ahlil jannah, termasuk yang disampaikan atau yang difirmankan oleh Allah, apa namanya, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bertemu dengan Allah itu nanti kecuali orang-orang yang hatinya salim.
selamat dari kemusyrikan, selamat dari kenifakan, selamat dari penyakit hati. Mungkin demikian. Sehingga anjuran sunnah sakderenge tilem niku lek saged taubat, minta maaf ten Gusti Allah. Kemudian gini wau, berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan penyakit hati, ya. Berusaha menghilangkan semaksimal mungkin untuk tidak menzalimi orang lain di esok harinya, agar mendapatkan predikat min ahlil jannah. Lah lalu kemudian dalam hadis yang disebutkan tadi, di mana setan itu mengikat manusia atau seorang hamba yang tidur 3 ikatan, maka bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sihhatuddin, ya, itu punya ikatan dengan sihatul badan, kesehatan agama. Niku wonten ikatane dengan kesehatan badan. Bukti ini Nabi tadi mengatakan orang yang kalau bangun niku zikir, wudu, sholat, tangine semangat, tangine seger. Orang yang seger dan semangat itu tidak mungkin orang loyo, pasti orang yang sehat badannya. Sehingga ada ikatannya, ada kaitannya, ada hubungannya kesehatan agamanya dengan kesehatan badannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi itu pernah menyampaikan dalam sholat tahajud, ya, menjelaskan tentang sholat tahajud, innahu yungkidz dzunuba wa yasihhul badana. Sholat tahajud itu, sholat malam itu bisa membersihkan dosa-dosa, wa yasihhul badan, dan menyehatkan badan. Bahkan lekturasi hadis Nabi wau yang 3 ikatan tadi, orang yang tidak sholat, tidak zikir ketika bangunnya, kemudian dia tidak wudu ketika bangunnya, khabithan nafsi, kaslan, loyo, males, mboten semangat. Karena ada kaitannya ternyata. Wudu, sholat subuh niku ada kaitannya dengan semangat jiwanya atau dengan kesehatan badannya. Lah, niku yang pertama. Yang kedua, ternyata setan ini punya kekuasaan yang besar kepada Bani Adam, kepada kita semua. Karena bukti ini niku saged diikat dengan 3 ikatan. Selalu kita didampingi oleh setan, selalu kita diikuti. Makanya pentingnya kita itu berzikir, mengingat Allah. Lek ten anjuran-anjuran Nabi niku dalam sehari semalam kan banyak zikir-zikir niku. Sakderenge tilem, bangun tidur, mungkin wonten salat duha. Ini kan salah satu cara mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Salat zuhur, mungkin mantun niku salat asar, wonten waktu-waktu tertentu. Mungkin pakai pakaian nggih, baca doa, maem nggih, maos doa, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini supaya kita niku mboten mudah nggih dikuasai kalian setan. Lah, lalu apa saja doa-doa yang dibaca? Tentu banyak ya. Dan saya kira urusan tilem niki insyaallah apal sedanten dungane ya. Sebelum maupun sak mantune tilem. Cuman dalam hadis yang lain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu", tidaklah seorang hamba itu ketika dia terbangun dari atau ketika Allah telah mengembalikan rohnya, ketika bangun dari tidurnya dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali tok. Maos niku mau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas bangun tidur, apa fadilahnya, apa keutamaannya? Illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosaniku sebanyak buih lautan, walaupun dosane kewata di sepuro kalian Gusti. Ini lho enake dados
umat Nabi Muhammad banyak fadilah-fadilah, amalan-amalan yang sepele tapi fadilahnya besar. Amalan sepele tapi napa namine keutamaannya besar. Di sepura dosane tapi ingat ini dosa-dosa satu kecil ya. Bukan dosa besar, dosa besar kedah taubat. Yang di sepura itu dosa-dosa kecil, dan yang kedua dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, hak kita mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, maka kita harus berhubungan dengan manusia, harus meminta maaf, mengembalikan hak-hak yang sudah kita ambil. Niku. Lah lalu napa di antara sunnah-sunnah yang lain ketika sebelum niki disebutkan sebelum tidur dalam kitab niki, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bangun dari tidur, kabbara asyron, takbir 10 kali. Allahu akbar ping 10. Wa hamida asyron, alhamdulillah 10 kali. Lalu mengatakan subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Subhanal Quddus 10 kali. Istighfar 10 kali, dan mengatakan la ilaha illallah 10 kali. Lalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min dzikid dunya, dari sempitnya dunia, wa dziki yaumil qiyamah, dan dari sempitnya hari kiamat. Lah niku doa-doa yang dianjurkan dibaca sak mantune bangun dari tidur. Wonten malih, nek saged niki ketika bangun dari tidur maka membaca akhir surat Al-Imran ayat 190 sampai 200, 10 ayat terakhir pada surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili, dan seterusnya niku diwaos kapan? Lek saged bangun dan sambil melihat ke langit. Tapi niki juga kondisional nggih. Kondisional niki. Maksudnya napa? Moro-moro tangi turu metu lali gurung sarungan. Nggih mboten. Gurung katokan nggih mboten nggih. Klambine sik muda ngoten nggih mboten. Satu nih kondisional. Kemudian ya kalau di luar aman, Bang. Lek sing muda misalnya jenengan enggak ada griya wonten balkone lantai 2 kan saged ta ningali langit ngoten. Niku sunnahe, Bang, anjurane. Lek mboten saged cukup melihat ke atap rumahnya sendiri sambil membaca ayat tersebut. Lah, lalu di dalam tidur niku kan memang sering nggih kita niku lek tilem mesti kan biasa mimpi ya. Kadang mimpi baik atau mimpi buruk kan ngoten. Lah, kalau mimpi niki mimpi baik niku minallah, lek mimpi buruk minasyaiton, lek Kanjeng tirose Kanjeng Nabi. Hanya saja yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal-hal anjuran-anjuran yang dilakukan ketika mimpi baik atau buruk, Bang. Kalau mimpi-mimpi niku mimpi sae, mimpi apik nggih. Ketemu misalnya Kanjeng Nabi, amin, mugi-mugi nggih. Ketemu para ulama, orang soleh, habaib, mimpi kita berada di taman ya yang indah, Bang. Saya pernah mendengar dari salah satu guru kita, ada satu habaib niku, Masya Allah niki ada satu habaib ini masih hidup, punya teman habib yang sudah meninggal, Bang. Beliau berdua ini di masa hidupnya sering dakwah, ngajar ten pondok, enggak ada pondok, khidmatan ilmu, ngajar dan sebagainya. Lah yang satu sudah meninggal, sing setunggal tasik masih hidup, sekarang masih ada di Bangil. Kemudian beliau mimpi dalam tidurnya, pas mimpi niku paham napa namine melihat ada istana yang megah, terus wonten niku wonten pagere tinggi, kemudian dilihat di dalam pagar itu ada taman yang indah dan ada orang-orang yang bercahaya. Ditingali, lu ternyata wonten apa? Wonten rencange Habib niku. Ditingali samping, ya Allah, wonten Kanjeng Nabi. Luar biasa.
Akhirnya kali Habib niki ditimbali, beb, aku kancamu beb, rene beb. Pas diparahin ten pager iku, beb bukakno pager beb. Aku tak mlebu, aku kepingin lungguh mbek Kanjeng Nabi. Tirase Habib sing telepon sik gurung wayahe. Gurung wayahe wakmu sik. Engko ae ngoten sanjange ngoten. Lho niki kan mimpi-mimpi sae niki, Bang. Banyak ini dan kita dapat cerita itu ya dari guru kita, bukan dari orang yang mimpi langsung, ndak, Bang. Karena anjurannya kalau mimpi sae niku anjurannya nggih hendaknya mimpinya itu tidak diceritakan kecuali kepada orang-orang yang kita percaya kepadanya, guru atau mungkin orang tua misalnya, atau mungkin anaknya atau suami istrinya. Jadi mimpi saya itu mboten diceritakan kepada siapapun kecuali orang-orang yang kita percayai. Kemudian jangan terlena dengan mimpi itu, mentang-mentang mimpi Kanjeng Nabi langsung moro tang ini aku sing paling apik. Kabeh iki anak sing Nabi aku sing wah niku nggih pun ngoten. Jangan terlena dengan mimpi itu. Justru diupayakan terus nggih supaya rendah hati, supaya terus mimpi Kanjeng Nabi, paham. Lek saged ngoten, lek berkaitan dengan mimpi niki waduh, dawa niki waktune niki, paham. Luar biasa kalau kita ingat pendidikannya orang-orang dulu itu ten yugan-yugane ngoten, Bang. Saya pernah cerita mboten salatan mriki nggih. Sanjang ibu ten anake, "Nak, awakmu niki anake sik di bawah 10 tahun, Bang. Wis mimpi ketemu Nabi." "Dereng, Bu." "Loh, gak tak anggap anakku awakmu." "Gak tak anggap anakku sampai mimpi ketemu Nabi." Nangis anake. Nangis. Dapat sekian hari, paham? Datang ke ibunya, wis ketemu Nabi. "Dereng, gak tanggap anakku." Biar berusaha terus, ya apa carane niku? Sholawate mungkin dikencengi, sunnah-sunnah dilampahi menawi ngoten nggih. Akhirnya dapat sekian hari lama, larine moro seneng. Melayu-melayu ten ibu kali seneng. Ibu. Lha apa anak? "Alhamdulillah Bu, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi SAW." Langsung dirangkul. Istimewa nggih. Langsung dirangkul kali ibu, "Saiki awakmu anakku." Ngoten didikane orang-orang dulu kan ngoten nggih. Nek sakniki kan masyaallah audisi macam-macam lek sakniki didikane nggih. Nek orang dulu masyaallah nggih diupayakan anaknya itu ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, niku yang pertama adab yang pertama. Adab yang kedua boten jangan terlena dengan mimpi itu kalau mimpi saya. Yang ketiga lek saged niku lek dirasi guru kula dicatet mimpi saya niku. Tujuane napa? Kudu dipamer-pamer. Aku mimpi mboten. Mungkin ditunjukkan ke anak-anaknya iki lho, "Nak, aku biyen ku pernah mimpi, Nak. Pernah mimpi Habib iki, pernah mimpi ulama ini, pernah mimpi ketemu Nabi." Tujuannya anaknya supaya terpacu semangatnya. Supaya, bapak rek pernah mimpi rek, wis aku apa carane kudu kaya bapak lah ngoten lho, minimal ngoten. Ya, dan yang paling utama ketika mimpi saya niku nggih bersyukur. Alhamdulillah saged mimpi saya. Sebaliknya lek mimpi buruk ya diober gendruwo misale napa-napa niku nggih. Mimpi sing mboten enak-enak niku lek tirase Kanjeng Nabi jangan ceritakan kepada siapapun. Wis meneng mawon. Pun dicerita-ceritakan. Karena kadang nanti ketika kita ceritakan ditakwili, moro dadi awakmu iku ngene-ngene. Bisa-bisa jadi niku. Lek saged disembunyikan saja. Kemudian anjurane malih lek mimpi buruk niku pas bangun tidur meludah ke kiri tapi tanpa tanpa air liur. Mek nyebul ngoten lho, buh. Nggih, mek ngoten tok, Bang. Ya, apalagi sebelahnya ada temennya misalnya. Karena dendep tuh nggih ngoten nggih. Mboten. Mek napa anginnya saja. Jangan diidoni sak banyu-banyune mboten nggih. 3 kali. Nek saged niku anjuran sunah. Terus malih napa pindah posisi tidur atau pindah tempat tidur. Nah, kemudian membaca ya ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lek saged malih salat lek saged nggih. Lah niku yang berkaitan dengan bab mayaqulu idza staiqadha min manamihi nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik inayah oleh Allah sehingga kula kalian panjenengan saged
mimpi ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika fi mazid rabbina alhamduka ma min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aghnina bil ilmi wa zidna bil hamdi wa taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa najjina min adh-dhulumati inna an-nura jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa ahlina wa dhurriyyatina wa tullabina wa talabatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik qabiliha musnina biha wa tamma alaina. Rabbana zidna ilma wa wasi'na fi rizqina barikna fi ma razaqtana waj'alna mahbubin fi qulubika wa azina fi majana waj'alna fi dunya al-akhirah minal muqarrabin ya kasrana wal hasan fa'ala qayman bila zawal ya mudan bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syaraf wa ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.